Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton video saya. Sama seperti video-video saya sebelumnya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengujian substantif, aset tetap, dan surat-surat berharga dengan dua contoh kasus. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang. Jadi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang merupakan salah satu fakultas yang dimiliki oleh Unisbank Semarang. Pada fakultas ini terdapat 3 program studi. Program studi yang pertama adalah S1 Manajemen. Program studi yang kedua adalah S1 Akuntansi, yang merupakan program studi yang saya bidangi. Yang ketiga adalah program studi D3 Keuangan Perbankan. Perlu diketahui juga, alhamdulillah untuk semua program studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang semuanya telah terakreditasi A. Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tigubang Unisbank Semarang, kita bisa belajar dan mendalami tentang ilmu ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Koirul Anas dengan NIM 1805520075. Tujuan pembuatan video saya ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada video saya kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai 2 contoh kasus. Yang pertama itu kasus tentang surat-surat berharga. Kasus yang kedua itu tentang aset tetap. Oke, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Untuk itu, terus simak video saya sampai akhir ya, agar lebih paham mengenai pengujian substantif, aset tetap, dan surat-surat berharga. Oke, pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan mengenai 2 kasus. Kasus yang pertama tentang surat-surat berharga dan kasus yang kedua tentang aset tetap. Langsung saja ke kasus yang pertama tentang surat-surat berharga dan investasi. PT Putri Salsabila konfirmasi investasi dengan CV Fatrisal Sekuritas. Sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Putri Salsabila, berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Putri Salsabila selama tahun 2018. Pada kolom ini itu terjadi pembelian dan penjualan saham mulai dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 28 September dengan harganya dan brokerage fee-nya. Perlu diketahui untuk yang angka dikurung ini lembarnya itu artinya adalah penjualan saham. Yang tidak dikurung ini artinya pembelian saham. Angka ini itu nantinya digunakan untuk mengisi kertas kerja E1 dengan menghitung jumlah pembelian, jumlah penjualan, dan jumlah lembar saham. Soal selanjutnya, nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. Emitennya PT Riki dengan 75.000 lembar, biaya perolehannya 615 juta. PT Savero 115.300 lembar dengan biaya perolehannya 876.280.000 rupiah. Ini merupakan saldo awal dari kertas kerja audit E1 ya teman-teman. Ini nanti masuknya pada saldo awalnya. Terus dihitung dengan tadi pembelian dan penjualannya menggunakan metode FIFO. Terus pada tanggal 31 Desember 2018 nilai wajar PT Riki adalah 7.600 per lembar dan saham PT Savero 8.400 per lembar. Nanti ini digunakan untuk menghitung nilai wajar pada kertas kerja audit E1. Lanjutannya, Anda diminta melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Berarti pada kasus ini itu dinilai pada nilai wajar ya teman-teman. Diminta yang A, Anda tidak menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat-surat berharga. Selesaikan kertas kerja audit di bawah ini dengan asumsi metode FIFO dan harus disertakan perhitungannya untuk kolom pembelian dan pelepasan. Pelepasan ini itu artinya penjualan. Jadi perhitungannya tadi menggunakan transaksi pembelian dan penjualan yang pada soal pertama tadi ya teman-teman. Ini adalah kertas kerja audit E1. Untuk yang A ini dengan formatnya emiten, jumlah saham, saldo, transaksi, pembelian, pelepasan, saldo akhir, terus nilai wajar. Tadi ada nilai wajar. Diminta yang B, selesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian dari pelepasan surat berharga. Ini kertas kerja audit E3 dengan formatnya tanggal, emiten, jumlah saham, biaya perolehan, penerimaan kas, dan keuntungan atau kerugian. Oke teman-teman, langsung saja pada penyelesaiannya. Tadi pada soal yang A itu diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit E1. Nah, untuk menyelesaikan kertas kerja audit E1 ini, kita perlu menghitung dulu jumlah lembar, jumlah pembeliannya, dan jumlah penjualannya. Ditentukan tadi pada soal itu dinilai pada nilai wajar dengan metode FIFO. Metode FIFO ini berarti itu yang pertama masuk, pertama keluar. Oke, pada PT Riki itu saldo awalnya 75.000 dengan biaya perolehan 615 juta. Ini saldo awal ini itu diambil dari nilai tercatat pada soal ya teman-teman. Terus transaksi yang kedua itu pembelian sebesar 112.500 dengan biaya perolehannya 956.250.000. Nah, transaksi pembelian ini tadi diambil dari konfirmasi sekuritas dari CV Fatrisal pada soal ya teman-teman. Terus untuk mencari harganya itu tinggal dibagi aja dari jumlah, terus dibagi jumlah lembarnya, nanti akan diketahui harga per lembarnya. Pada saldo awal tadi juga jumlahnya dibagi jumlah lembarnya
akan ditemukan harga per lembarnya. Transaksi yang ketiga itu terjadi penjualan ya teman-teman. Bisa dicek pada soal tadi, itu terjadi penjualan sebesar 154.500 lembar. Jadi karena kita menggunakan metode FIFO, berarti yang harus keluar dulu itu yang pertama masuk. Yang pertama masuk tadi adalah 75.000 lembar, berarti itu dikeluarkan dulu. Terus sisanya itu sebesar 82.500, karena tadi penjualannya kan jumlahnya 154.500. Jadi di total aja, berarti 75.000 ini ditambah 82.500 berarti sama dengan yang dijual tadi sebesar 154.500 penjualannya. Nah, sisanya itu 30.000. 30.000 lembar ini itu dari 112.500 dikurangi dengan 82.500, dihasilkan 30.000 lembar. Harganya itu ngambil dari yang terakhir, jumlah lembar yang terakhir, berarti 8.500 dikalikan, berarti di jumlahnya 255 juta. Terus selanjutnya pada tanggal 10 bulan 9 itu terjadi pembelian dengan jumlah lembar dan jumlah biaya perolehannya, terus dicari harga per lembarnya, itu tinggal dibagi aja, terus dimasukkan ke saldo. Selanjutnya pembelian tanggal 15 bulan 9 tahun 2018 itu dengan pembelian jumlah lembarnya sudah diketahui tadi pada soal, terus jumlah biaya perolehannya tinggal dicari harga per lembarnya, terus tinggal dimasukkan pada saldo. Terus pada tanggal 20 bulan 9 itu terjadi penjualan lagi teman-teman, itu tadi pada soal, sebesar 166.250 lembar. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, berarti yang pertama masuk itu harus pertama keluar. Sisanya tadi kan 30.000, berarti dikeluarkan dulu 30.000 dengan harganya 8.500. Terus masih sisa, yang kedua dikeluarkan lagi 95.250 dengan harganya 8.550. Masih sisa lagi untuk mencapai 166.250 penjualannya, itu berarti ditambah 41.000, jadinya totalnya ini 30.000 ditambah 95.250 ditambah 41.000, itu totalnya sama seperti penjualannya, itu 166.250 dengan harga per masing-masing ini ya teman-teman. Terus dikalikan. Nah, sisanya, untuk mencari sisanya sebesar 39.500 ini, itu dari 80.000 dikurangi 41.000, hasilnya 39.000 dengan harganya yang terakhir 8.600. Tinggal dikalikan, berarti jumlahnya ini. Transaksi yang terakhir dari PT Riki itu terjadi pembelian lagi teman-teman. Pembeliannya sebesar 15.500 lembar dengan harga biaya perolehan 133.735.790 rupiah. Nah, untuk lembar dan jumlahnya itu tadi sudah ditentukan pada soal ya teman-teman, pada sekuritas tadi, konfirmasi sekuritas. Terus kita tinggal nyari harga per lembarnya, tinggal dibagi. Terus setelah itu dimasukkan. Nah, setelah semuanya masuk dengan metode FIFO ini, kita jumlahkan yang pembelian, dijumlahkan, berarti jumlahnya
2.592.373.290 rupiah. Nah, pada kolom penjualan ini juga dijumlahkan sebesar 2.738.237.500 rupiah. Nah, untuk jumlah lembarnya sendiri itu juga dijumlah ya teman-teman. Tadi sisanya kan 39.000 ditambah 15.500. Ini nanti di jumlah lembar, terus jumlah penjualan dan jumlah pembelian itu dimasukkan pada kertas kerja audit E1 sesuai perintahnya pada soal A tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita melakukan perhitungan pada PT Savero. Dinilai pada nilai wajar dengan menggunakan metode FIFO. Sama seperti PT Riki tadi, kita masukkan dulu saldo awalnya. Itu dengan jumlah lembarnya 115.300 lembar dengan biaya perolehannya 876.280.000. Saldo awal ini tadi diambil dari nilai tercatat pada soal. Terus transaksi yang selanjutnya itu terjadi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini tadi sama diambil dari konfirmasi investasi. Pada soal yang pertama tadi ya teman-teman, itu terjadi penjualan sebesar 65.450 lembar. Nah, berarti menggunakan metode FIFO langsung dikeluarkan sebesar 65.450 dengan harganya ngambil dari yang saldo awal tadi, harganya 7.600, terus dikalikan. Nah, terus dicari sisanya. Untuk mencari sisanya sebesar 49.850 lembar ini itu diambil dari saldo awalnya lembar 115.300 ini dikurangi dengan penjualan lembarnya, penjualan sahamnya sebesar 65.450 ini. Jadi sisanya sebesar 49.850. Selanjutnya, transaksi selanjutnya itu terjadi pembelian dengan jumlah lembar, terus jumlah biaya perolehannya, terus dicari harga per lembarnya dengan membagi antara jumlah dengan jumlah lembar. Terus dimasukkan pada saldo. Transaksi selanjutnya pembelian lagi tanggal 20 bulan 1 2018 itu sebesar jumlah lembarnya 95.250 dengan biaya perolehannya 727.710.000. Terus dicari harga per lembarnya, terus dimasukkan pada saldo, langsung dimasukkan. Transaksi selanjutnya itu tanggal 6 bulan 2 2018 terjadi penjualan lagi. Bisa dilihat pada soal ya teman-teman, pada tanggal 6 bulan 2 untuk PT Savero itu terjadi penjualan sebesar 158.950 lembar. Nah, karena sama tadi menggunakan metode FIFO, berarti yang harus pertama keluar itu yang 49.850 yang sisanya tadi ya teman-teman, dengan harga per lembarnya, terus dikalikan, masih sisa lagi. Yang kedua dikeluarkan lagi sebesar 75.500 dengan harga per lembarnya, dikalikan. Nah, masih sisa lagi teman-teman, itu sebesar 33.600 dengan harga 7.640. Nah, penjualannya tadi itu kan sebesar 158.950. Nah, ini sama dengan jumlah dari
penjualan ini ya teman-teman, itu 49.850 ditambah 75.500 ditambah 33.600, itu jumlahnya sama dengan yang dijual. Nah, untuk mencari sisa sebesar 58.650 itu dari 92.250 dikurangi dengan 33.600. Berarti didapatkan sisa 58.650 dengan harga yang terakhir 7.640, terus dikalikan. Transaksi yang selanjutnya tanggal 6 bulan 2 itu terjadi pembelian dengan jumlah lembar dan jumlah biaya perolehan. Terus dicari harga per lembarnya, tinggal dibagi aja ya teman-teman. Terus dimasukkan pada saldo. Terus transaksi selanjutnya itu terjadi pembelian lagi, itu dengan jumlah lembar 98.550 lembar dengan biaya perolehannya 743.067.000. Terus dicari harga per lembarnya, dimasukkan pada saldo lagi. Terus transaksi selanjutnya bisa dicek pada konfirmasi investasi pada soal yang pertama tadi ya teman-teman. Itu pada tanggal 7 bulan 7 2018 terjadi penjualan saham sebesar 155.550. Berarti kita kan menggunakan metode FIFO, itu yang pertama keluar, berarti sisanya tadi 58.650 dikeluarkan dulu dengan harga 7.640. Kan masih jauh sisanya, terus dikeluarkan yang kedua 65.350 dengan harganya 7.590. Masih terdapat sisa lagi sebesar 31.550. Nah, jumlahnya tadi dari 58.650 terus ditambah 65.350 ditambah 31.550, itu jumlahnya sama dengan yang dijual saham pada tanggal 7 bulan 7 2018 tadi ya teman-teman, dengan harga per lembar masing-masing terus dikalikan. Sisanya sebesar 67.000, itu diambil dari 98.550 dikurangi dengan 31.550 ya teman-teman, terus didapatkan sisa sebesar 67.000 dengan harga yang terakhir itu 7.540. Setelah itu dikalikan antara jumlah lembar dengan harga per lembarnya ya teman-teman. Nah, transaksi yang terakhir lagi ini terjadi pembelian sebesar jumlah lembarnya 32.000 dengan biaya perolehannya 237.632.000. Nah, dicari harga per lembarnya dengan dibagi terus dimasukkan pada saldo. Nah, setelah selesai memasukkan semua transaksi itu dijumlah ya teman-teman. Jumlah pembeliannya itu sebesar 2.777.460.500 rupiah. Nah, untuk kolom penjualannya itu sebesar 2.888.8.500. Dihitung juga jumlah lembarnya, tadi sisanya 67.000 ditambah 32.000. Berarti di jumlah lembarnya pada 31 Desember 2018 itu sebesar 99.000 lembar. Perlu diketahui juga ya teman-teman, karena kita menggunakan dinilai pada nilai wajar, berarti untuk pembeliannya itu
dari biaya perolehannya itu tanpa ditambah dengan beban dari biaya pembeliannya ya teman-teman. Jadi itu langsung dari biaya perolehan tanpa ditambah dengan brokerage fee. Terus dicari harga per lembarnya. Nah, setelah kita mendapat jumlah dari pembelian, terus jumlah penjualan, terus harga, terus lembar saham yang terakhir itu 99.000, terus nantinya sama dimasukkan pada kertas kerja audit E1 untuk emiten PT Savero. Selanjutnya, setelah menghitung jumlah pembelian, jumlah pelepasan atau penjualan, dan jumlah lembar sesuai dengan perintahnya, kita membuat kertas kerja audit E1. Nah, ini merupakan format dari kertas kerja audit E1 dari PT Putri Salsabila. Pada kolom emiten diisi dengan nama emitennya, tadi ada dua, PT Riki dan PT Savero. Terus jumlah sahamnya itu tadi diambil dari jumlah saham yang terakhir yang telah kita lakukan perhitungan tadi ya teman-teman. Itu untuk PT Riki itu sebesar 54.500 lembar dan PT Savero itu 99.000 lembar. Saldo 31 bulan 12 2017 itu saldo ini diambil dari nilai tercatat pada soal ya teman-teman. Ada saldo biaya perolehannya. Nah, terus yang kolom transaksi, untuk kolom pembelian itu dimasukkan tadi dari perhitungan yang telah kita lakukan. Itu untuk PT Riki, jumlah pembeliannya itu dimasukkan pada kolom ini ya teman-teman. Terus PT Savero juga sama, dimasukkan jumlah pembeliannya tadi pada perhitungan. Nah, untuk pelepasan, kolom pelepasan atau penjualan ini juga sama. Tadi untuk PT Riki jumlah penjualannya dimasukkan di sini. PT Savero juga sama. Nah, untuk menentukan saldo tanggal 31 bulan 12 2018 itu dengan saldo awal ditambah pembelian dikurangi pelepasan atau penjualan ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ditemukan hasil untuk PT Riki itu 469.135.790 rupiah. Untuk PT Savero sendiri itu sebesar 765.732.000 itu diambil dari saldo awal ditambah pembelian dikurangi dengan pelepasan atau penjualan ya teman-teman. Terus jumlahnya sebesar 1.234.867.790 rupiah. Nah, pada kolom nilai wajar per lembarnya, untuk PT Riki sendiri per lembarnya itu harganya 7.600 dan PT Savero 8.400. Untuk harga per lembarnya ini tadi ya teman-teman, itu diambil dari soal tadi yang nilai wajar per lembarnya itu untuk PT Riki 7.600, PT Savero 8.400. Nah, untuk menghitung saldo dari nilai wajar itu caranya jumlah saham untuk PT Riki itu kan sebesar 54.500 dikalikan dengan nilai wajar per lembarnya 7.600 dihasilkan saldo 414.200.000 rupiah. Nah, untuk PT Savero sendiri jumlah sahamnya tuh 99.000 dikalikan nilai wajar per lembar dihasilkan 8.500
Rp831.600.000. Setelah itu dijumlahkan didapat Rp1.245.800.000. Nah, setelah dari kertas kerja audit E1 ini kita membuat jurnal koreksi ya teman-teman, jurnal penyesuaian. Dari biaya perolehannya itu saldo 31 bulan 12 2018 itu sebesar Rp1.234.867.790. Dicari selisihnya dengan nilai wajar. Nilai wajarnya kan jumlahnya Rp1.245.800.000. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Biaya perolehannya itu sebesar Rp1.234.867.790. Terus nilai wajarnya Rp1.245.800.000. Biaya perolehan tadi itu diambil dari saldo 31 Desember 2018 kertas kerja audit E1, dan nilai wajarnya itu tadi diambil dari jumlah dari saldo nilai wajar ya teman-teman. Terus dicari selisihnya sebesar Rp10.932.210. Karena nilai wajar ini lebih tinggi dari biaya perolehannya, berarti terjadi keuntungan untuk surat berharga ini. Jadi jurnal penyelesaian yang diperlukan pada tanggal 31 bulan 12 2018 itu untuk debitnya itu surat berharga, dan kreditnya keuntungan atau kerugian penilaian investasi sebesar Rp10.932.210. Ini jurnal untuk mencatat selisih keuntungan ya teman-teman. Selanjutnya, sesuai dengan perintahnya yang B, kita disuruh untuk membuat kertas kerja audit E3. Laba penjualan surat-surat berharga dari PT Putri Salsabila. Dengan format kertas kerja audit E3 ini itu tanggal, emiten, jumlah saham, biaya perolehan, penerimaan kas, keuntungan atau kerugian. Tanggalnya kita isi masing-masing tanggal penjualan ya teman-teman. Terus emiten juga diisi nama-nama saat berdasarkan tanggal penjualannya. Jumlah sahamnya juga diisi dari masing-masing penjualannya ya teman-teman. Nah, untuk biaya perolehannya ini itu misal pada tanggal 5 bulan Januari 2018 dari PT Savero kan dijual sahamnya sebesar Rp65.450. Nah, untuk biaya perolehannya ini itu diambil dari perhitungan metode FIFO yang kita lakukan tadi ya teman-teman pas pertama. Itu dari totalnya penjualan pada tanggal 5 bulan 1. Totalnya itu dimasukkan pada biaya perolehannya ini pada tanggal 5 bulan 1 ya teman-teman. Untuk yang tanggal selanjutnya juga sama, diambil dari total penjualan per tanggal ya teman-teman. Jadi untuk misal PT Savero tanggal 6 bulan 2 itu totalnya penjualannya Rp1.208.690.000. Terus selanjutnya juga sama. Nah, pada penerimaan kas ini itu diambil dari tadi soal konfirmasi investasi, itu pendapatan yang diterima terus dikurangi dengan brokerage fee-nya.
Jadi didapat penerimaan kas untuk masing-masing penjualan ya teman-teman. Misal pada tanggal 5 bulan 1 2018 kan PT Savero. Terus itu pendapatannya dikurangi broker fee-nya. Didapat penerimaan kasnya 496.922.580 rupiah. Selanjutnya kita pada kolom keuntungan dan kerugian ya teman-teman. Nah, untuk menghitung pada kolom keuntungan atau kerugian ini itu dengan cara penerimaan kas dikurangi dengan biaya perolehannya ya teman-teman. Jadi apabila penerimaan kas lebih kecil dari biaya perolehannya terjadi kerugian. Nah, terjadi kerugian itu dikurung ya teman-teman. Terus ke sama dari tanggal 5 bulan 1 sampai tanggal 20 bulan 9 itu apabila terjadi keuntungan berarti penerimaan kas lebih besar dari biaya perolehan. Apabila penerimaan kas lebih kecil dari biaya perolehan berarti terjadi kerugian. Terus di total berarti keuntungan dari laba penjualan surat-surat berharga itu sebesar 15.888.716 rupiah. Oke, setelah kasus yang pertama tadi selesai, kita menuju ke kasus yang kedua tentang aset tetap. Jadi PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar 309.908.647 rupiah. Berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F1. Jadi ini terjadi tambahan aset tetap ya teman-teman. Ya, pada tanggal 26 Maret itu pembelian dan pemasangan mesin lift dengan biaya perolehannya. Pada tanggal 27 Juni itu pembelian forklift. Terus tanggal 28 Juni pembelian 5 sepeda motor. Tanggal 20 Juni itu pembelian 2 unit CPU. Terus tanggal 23 Juli itu pembelian mesin pengemasan. Terus tanggal 24 September itu desain dan konstruksi gudang pabrik. Terus tanggal 25 September itu pembelian mobil merek Citra seri 2. Terus tanggal 27 September itu pembelian 4 AC Darian 2 PK. Soal selanjutnya, informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Jadi ini penghentian dari aset ya teman-teman. Tadi kan tambahan aset. Ini penghentiannya tanggal 30 Maret itu stempel mesin biaya perolehannya 23.132.550 rupiah. Terus akumulasi depresiasinya. Terus ada kas yang diterima sebesar 2.924.097 rupiah. Ini kedua juga sama, rumah penghentian, rumah dinas di Gunung Pati dengan biaya perolehan, akumulasi depresiasi, kas yang diterima. Tanggal 29 Mei juga penghentian mebel dengan biaya perolehan, akumulasi depresiasi dan kas yang diterima. Terus tanggal 25 September juga penghentian 4 AC Adi Warna dengan biaya perolehannya dan akumulasi depresiasi dan kas yang diterima. Soal selanjutnya, nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya. Ini berarti saldonya ya teman-teman. Untuk tanah itu dengan biaya perolehan dan akumulasi depresiasi 0.
bangunan itu dengan biaya perolehan dan akumulasi depresiasi, terus ada mesin dan peralatan, kendaraan dan peralatan kantor. Untuk saldonya ini nantinya itu dimasukkan pada kertas kerja F1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap. Ini ketentuannya. Itu penyusutannya dengan menggunakan garis lurus. Untuk gedung tarif per tahunnya itu 5%. Mesin dan peralatan tarifnya 24% per tahun. Peralatan kantor dengan tarif 18% per tahun dan kendaraan tarifnya 20% per tahun. Oke. Selanjutnya diminta yang A, selesaikan kertas kerja F4 dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas. Soal yang B itu selesaikan kertas kerja pemeriksaan F1. Yang C, selesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Oke, langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya ya teman-teman. Tadi kan perintahnya yang A, kita disuruh untuk membuat kertas kerja F4. Nah, sebelum membuat kertas kerja F4, untuk lebih pahamnya kita membuat kertas kerja audit F2 dulu dengan membuat ikhtisar tambahan. Nah, ikhtisar tambahan ini kita mengklasifikasikan mana yang masuk bangunan, mana yang masuk mesin dan kendaraan, dan mana yang masuk peralatan kantor. Jadi oke, kita klasifikasikan untuk pembelian dan pemasangan mesin lift itu masuk bangunan dan desain konstruksi juga masuk bangunan. Mesin dan peralatan itu forklift dan mesin pengemasan. Nah, yang masuk kendaraan itu 5 sepeda motor dan pembelian mobil merek Citra. Nah, untuk yang masuk peralatan kantor itu 2 unit CPU dan 4 AC Darian 2 PK. Nah, setelah kita klasifikasikan dan kita masukkan, kita jumlah teman-teman. Jumlah untuk bangunan sendiri itu 495.365.600 rupiah. Nah, untuk jumlah mesin itu 135.135.655 rupiah. Jumlah dari kendaraan sendiri itu 145.094.850 rupiah. Nah, jumlah peralatan kantor itu 30.442.200 rupiah. Nah, untuk masing-masing jumlah ini teman-teman nanti masuknya pada kertas kerja F1. Nah, setelah itu sebelum kita membuat F4 kita juga harus menghitung dulu tarif depresiasinya teman-teman. Jadi untuk menghitung tarif depresiasi itu rumusnya tarif setahun dibagi 12 bulan dikali jumlah bulan pembebanan tahun tersebut. Nah, oke. Langsung saja kita pada perhitungan yang pertama. Perhitungan tarif depresiasi untuk bangunan. Nah, tadi tambahannya kan ada mesin lift, ada konstruksi gudang. Nah, untuk mencari tarifnya sendiri itu tarif setahun dibagi 12 bulan dikali jumlah bulan pembebanan. Oke, untuk mesin lift kan tadi pembeliannya kan tanggal 26 bulan 3 2018. Nah, sampai dihitung sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 itu berarti ada 9 bulan teman-teman. Nah, jadi kita hitung aja 5% ini
ini dari soal teman-teman, tarifnya untuk bangunan itu per tahunnya 5% ya. Jadi 5% dibagi 12 bulan dikali 9 bulan, jadinya untuk mesin lift sendiri itu tarifnya 3,75%. Nah, konstruksi gudang juga sama, itu dari 24 bulan 9 itu sampai 31 bulan 12 itu berarti 3 bulan ya teman-teman. Berarti 5% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan, berarti tarifnya untuk konstruksi gudang itu 1,25%. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk penghentian bangunan teman-teman. Penghentian bangunan itu tadi rumah dinas di Gunung Pati. Itu penghentiannya tanggal 30 bulan 6 2018. Nah, jadi dihitung dari 1 Januari sampai 30 bulan 6 itu berarti jumlah pembebanan tahunnya 6 bulan ya teman-teman. Nah, dihitung langsung 5% dibagi 12 bulan dikali 6 bulan. Berarti untuk penghentian bangunannya itu tarifnya 2,5%. Oke, selanjutnya untuk mesin dan peralatan, tambahannya itu forklift ya teman-teman, dan mesin pengemasan. Rumusnya sama, tadi tarif setahun dibagi 12 bulan dikali jumlah pembebanan bulan pembebanan. Jadi forklift tadi kan pembeliannya tanggal 27 bulan 6 sampai 31 bulan 12 itu 6 bulan. Nah, untuk tarif per tahunnya sendiri mesin dan peralatan itu 24% teman-teman. Ini didapat dari soal tadi. Nah, langsung saja. 24% dibagi 12 dikali 6 bulan berarti untuk tarif forklift itu 12%. Nah, selanjutnya mesin pengemasan. Menghitungnya juga sama, itu dari mesin pengemasan kan pembeliannya tanggal 23 bulan 7. Nah, sampai 31 bulan 12 itu berarti jumlah bulan pembebanannya itu adalah 5 bulan. Tarif per tahunnya untuk mesin itu 24% dibagi 12 dikali 5 bulan berarti 10% teman-teman. Nah, pada mesin dan peralatan itu tidak terjadi penghentian teman-teman. Karena di soal tadi tidak ada penghentian untuk mesin dan peralatan. Oke, selanjutnya. Kendaraan tambahannya itu sepeda motor dan mobil merek Citra teman-teman tadi ya pada kertas kerja F2. Rumusnya juga sama, tarif setahun dibagi 12 bulan dikali jumlah bulan pembebanan. Nah, untuk pembelian sepeda motor sendiri itu tanggal 28 bulan 6 sampai 31 bulan 12 itu berarti 6 bulan ya teman-teman. Berarti nah, untuk tarif kendaraan itu di soal tadi ditentukan itu per tahunnya 20%. Nah, berarti tinggal dibagi 12 dikali 6. Nah, untuk sepeda motor itu 10% tarifnya. Mobil juga sama. Mobil ini dari tanggal 25 bulan 9 sampai 31 bulan 12 berarti 3 bulan. Langsung dihitung 20% dibagi 12 dikali 3 berarti tarifnya 5% ya teman-teman. Oke, selanjutnya peralatan kantor. Nah, untuk peralatan kantor itu tarif setahunnya itu 18% teman-teman di soal tadi. Rumusnya juga sama seperti sebelumnya tadi. Berarti untuk 2 unit CPU itu jumlah pembebanannya 6 bulan. Berarti 18% dibagi 12 dikali 6 sama dengan 9%.
Untuk 4 AC dan 2 PK itu dari pembeliannya tanggal 27 bulan 9 2018 sampai 31. Nah, ini salah ya teman-teman. Ini maksudnya 27 bulan 9 2018 sampai 31 bulan 12 ya teman-teman. Jadi bulan 9 sampai bulan 12 itu 3 bulan. Oke, langsung hitung. 18% dibagi 12 bulan dikali 3 bulan sama dengan 4,5%. Nah, selanjutnya ada di peralatan kantor ini ada penghentian stempel mesin. Nah, untuk penghentian stempel mesin itu dihitung dari awal bulan ya teman-teman. Jadi penghentiannya kan pada tanggal 30 bulan 3. Nah, menghitungnya dari 1 Januari sampai penghentiannya 30 bulan 3 itu berarti 3 bulan ya teman-teman. Oke, tarifnya setahun tadi 18% dibagi 12 dikali 3 bulan berarti ditemukan 4,5%. Selanjutnya ada mebel. Mebel penghentiannya itu tanggal 29 bulan 5. Nah, dihitung dari bulan yang pertama berarti 5 bulan. Terus didapatkan tarif sebesar 7,5%. Selanjutnya penghentian selanjutnya itu 4 AC Adi warna. Terus untuk 4 AC Adi warna ini didapatkan tarif sebesar 13,5%. Oke, setelah kita membuat kertas kerja F2 dan menghitung tarif depresiasinya, setelah itu kita membuat kertas kerja audit F4 sesuai perintahnya tadi ya teman-teman. Nah, dengan format kolomnya ini jenis aktiva tetap, harga perolehan, tarif, terus depresiasi dan jumlah. Nah, jenis aktiva tetap ini diisi bangunan, terus didepresiasi setahun penuh, terus ada tambahan dan penghentian. Terus ke bawahnya juga sama, mesin dan peralatan didepresiasi setahun penuh, tambahannya terus dan penghentiannya sampai ke peralatan kantor ya teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita masukkan harga perolehannya. Di depresiasi setahun penuh ini harga perolehannya diambil dari nilai tercatat pada 31 Desember 2017 atau saldo awal dari tahun 2018 ya teman-teman. Nah, terus dikali dengan tarif untuk bangunan itu per tahunnya 5%. Nah, berarti saldonya ini dikali 5% terus didapatkan depresiasinya sebesar Rp110.493.863. Nah, untuk bangunannya tambahannya mesin tadi, mesin lift tadi dari kertas kerja F2 itu tambahannya sebesar Rp208.352.960. Nah, terus dimasukkan tarif teman-teman yang sudah kita lakukan tadi yang pertama. Nah, tarifnya untuk mesin lift kan 3,75%. Nah, setelah itu dikalikan, ditemukan jumlah depresiasi. Oke, konstruksi gudang juga sama. Ini konstruksi gudang jumlahnya harga perolehannya itu dari klasifikasi kertas kerja F2 tadi teman-teman. Terus untuk tarif konstruksi gudang itu sebesar 1,25% dari perhitungan tarif depresiasi yang udah kita lakukan tadi. Setelah itu penghentiannya tadi rumah dinas itu ada sebesar Rp474.690.360. Nah, tarif depresiasinya tadi 2,5%. Setelah itu dikalikan didapat depresiasi sebesar Rp11.867.259. Nah,
Setelah diketahui depresiasi setahun, terus tambahannya dan penghentiannya, kita jumlahkan teman-teman. Nah, kita depresiasi setahun itu dijumlah dengan tambahannya, terus dikurang dengan depresiasi penghentiannya teman-teman. Nah, untuk bangunan sendiri itu diperoleh jumlah 127.498 rupiah. Nah, mesin dan peralatan kantor juga sama, didepresiasi setahun. Ini harga perolehannya dari nilai tercatat tanggal 31 Desember 2017 atau saldo awal 2018, terus dikali tarif setahunnya untuk mesin dan peralatan. Nah, terus tambahan untuk mesin dan peralatan kantor itu forklift dan mesin pengemasan dengan harga perolehan dikali tarif yang sudah kita hitung tadi. Nah, penghentiannya kan tidak ada. Nah, terus dijumlah. Kendaraan juga sama hitungnya teman-teman, didepresiasi setahun penuh dulu, terus ditambah sepeda motor dan mobil dengan tarifnya masing-masing yang sudah ditentukan di jumlah. Nah, untuk peralatan dan kantor itu juga sama, didepresiasi setahun penuh dulu, nilai tercatatnya itu 222.838.200. Itu tadi dari saldo awal atau nilai tercatat tanggal 31 Desember 2017. Dengan tarif setahunnya itu 18%. Nah, ditambah tambahannya itu 2 unit AC, 4 AC Darian dengan harga dan tarif masing-masing dikalikan penghentiannya stempel mesin, harga perolehannya masing-masing ya teman-teman. Mebel dan 4 AC Adiwarna itu juga dikalikan tarif masing-masing. Nah, berarti di depresiasi tahun penuh ditambah tambahan, depresiasi tambahan, terus dikurangi depresiasi penghentian. Jumlahnya untuk peralatan kantor itu 38.937.872 rupiah. Nah, setelah itu untuk jumlah masing-masing ini nanti dimasukkan pada kertas kerja F1 ya teman-teman, bagian akumulasi depresiasi. Oke, jumlah dari F4 sendiri ini itu 319.801.308 rupiah. Ini udah tak tulisi F1 ya teman-teman, agar ini maksudnya jumlah ini itu masuk pada kertas kerja F1. Oke. Selanjutnya kita membuat jurnal koreksi yang diperlukan. Jadi beban depresiasi yang dicatat oleh Salsabila Putri tadi pada soal itu sebesar 309.908.647 rupiah. Nah, beban depresiasi setelah diaudit itu sebesar 319.801.308 rupiah. Nah, jumlah ini itu 319 ini itu dari jumlah F4 tadi teman-teman. Oke, untuk itu dicari selisihnya. Berarti didapat selisih sebesar 9.892.661 rupiah. Karena beban depresiasi setelah diaudit lebih besar dari beban depresiasi yang dicatat, berarti beban depresiasinya untuk PT Salsabila Putri itu bertambah teman-teman. Nah, jurnal koreksi yang diperlukan tanggal 31 bulan 12 tahun 2018 itu di debitnya beban depresiasi aset tetap dan kreditnya akumulasi depresiasi aset tetap sebesar
Rp9.892.661. Oke, selanjutnya sesuai dengan perintah yang B, kita diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit F1 ya teman-teman. Jadi formatnya untuk KAA F1 itu ada jenis aktiva tetap, harga perolehan, itu terdiri dari saldo awal, biaya tambahan, penghentian, dan saldo akhir. Terus ada kolom depresiasi, tarif dan metodenya, tadi garis lurus. Terus akumulasi depresiasi, itu ada saldo awal, biaya tambahan, penghentian, dan saldo akhir. Oke, langsung saja kita masukkan. Untuk jenis aktiva tetapnya, tadi pada soal ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan peralatan kantor. Nah, saldo awalnya itu tadi sudah ada di soal ya teman-teman. Kita tinggal masukkan untuk masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kolom biaya tambahan. Nah, untuk biaya tambahan ini tadi diambil dari kertas kerja F2 di ikhtisar tambahannya. Nah, dimasukkan di sini teman-teman biaya tambahan. Selanjutnya itu ada kolom penghentian. Nah, kolom penghentian ini tadi juga ada pada soal. Jadi untuk bangunan tadi ada penghentian rumah dinas di Gunung Pati, terus peralatan kantor tadi ada penghentian stempel mesin, terus mebel, dan 4 AC adiwarna. Dimasukkan di sini sesuai biaya perolehannya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menghitung saldo akhir itu rumusnya saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi dengan penghentian. Nah, untuk tanah tidak ada tambahan dan tidak ada penghentian, jadi langsung dari saldo awal ke saldo akhir teman-teman. Terus bangunan, terus saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi penghentian. Saldo akhirnya itu 2.280.552.500 rupiah. Terus selanjutnya mesin, kendaraan, dan peralatan juga sama. Saldo awal, biaya tambahan, penghentian dikurangi penghentian sama dengan saldo akhir. Oke. Pada kolom tarif dan metode ini ditulis tadi tarifnya per tahun masing-masing. Untuk bangunan 5%, metodenya garis lurus. Mesin 24% per tahun, metodenya garis lurus. Kendaraan 20% dan garis lurus, dan peralatan kantor itu 18% dan metodenya garis lurus. Oke. Selanjutnya ini akumulasi depresiasi teman-teman. Nah, untuk saldo awal itu tadi juga sudah ada pada soal. Pada kolom akumulasi depresiasinya, saldo awalnya sudah ditentukan di soal. Nah, pada kolom biaya tambahan ini itu diambil dari F4 tadi teman-teman. Nah, ini sudah tak kasih tanda F4. Ini maksudnya ngambilnya dari jumlah F4 tadi teman-teman untuk masing-masing. Bangunan jumlahnya biaya tambahnya Rp110.027.498. Terus mesin, terus kendaraan dan peralatan kantor. Ini dari F4 ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kolom penghentian. Kolom penghentian ini itu dari F3 teman-teman. F3 itu tadi sudah ada pada soal bagian akumulasi depresiasinya. Nah, untuk bangunan kan tadi rumah dinas.
ada kolom biaya perolehan dan depresiasinya. Nah, ini dimasukkan jumlah depresiasinya, teman-teman. Peralatan kantor juga dimasukkan jumlah depresinya. Tadi penghentiannya itu stempel mesin, mebel, dan 4 AC warna. Nah, untuk menghitung kolom saldo akhir itu juga sama. Itu saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi biaya penghentian atau penghentian ya, teman-teman. Untuk masing-masing bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor itu dijumlah. Saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi dengan penghentiannya, teman-teman. Oke. Untuk yang tanah sendiri itu tidak ada keterangan ya, teman-teman. Untuk tarif dan depresiasi maupun akumulasi depresinya itu tidak ada. Jadi sampai di saldo akhir aja ini harga perolehannya untuk tanah. Oke, selanjutnya ini biar lebih jelasnya ya, teman-teman. Ini masih kertas kerja audit F1, namun ini di bagian kanannya ini lebih saya perbesar agar lebih kelihatan, teman-teman. Nah, tadi kan ada tanah, bangunan, mesin, peralatan kantor, mesin, peralatan pabrik, kendaraan, dan peralatan kantor. Saldo awalnya tadi udah ada pada soal, terus biaya tambahannya itu diambil dari F2. Ini sudah ada tandanya F2, maksudnya diambil dari F2, terus penghentiannya juga dari F3, teman-teman. Nah, untuk saldo akhirnya sendiri tadi rumusnya kan saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi biaya penghentian. Nah, untuk masing-masing ini itu dihitung ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini masih kertas kerja audit F1, namun bagian yang kiri, teman-teman. Nah, ini sengaja tak potong biar lebih jelas, teman-teman. Nah, tadi ada depresiasi tarif dan metode. Itu tarifnya masing-masing per tahun, metodenya garis lurus semua. Saldo awalnya ini tadi juga sudah ada pada soal bagian akumulasi depresiasi. Terus biaya tambahan ini diambil dari F4, teman-teman. Ini sudah saya kasih tanda F4. Nah, untuk masing-masing bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Penghentiannya juga diambil dari F3. Ini sudah ada pada soal bagian depresiasi jumlahnya. Oke, untuk menghitung saldo akhir sendiri itu saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi dengan penghentian. Nah, setelah itu dihitung masing-masing ya, teman-teman, terus dijumlahkan. Hasilnya 2.225.628.319 rupiah. Oke, selanjutnya sesuai dengan perintah dari yang C, itu kita diminta untuk membuat kertas kerja audit F3, teman-teman, tentang penghentian aktiva tetap dari PT Salsabila Putri. Dengan format kolomnya itu jenis aset, tanggal dihentikan, harga perolehan, akumulasi depresiasi, nilai buku, kas yang diterima, dan laba atau rugi. Untuk jenis asetnya kita isi tadi pada soal yang aset yang dihentikan itu ada stempel mesin, rumah dinas, mebel, dan 4 AC warna. Terus tanggal dihentikannya juga kita isi. Harga perolehannya juga kita isi masing-masing, tadi sudah ada pada soal. Terus akumulasi depresiasi juga sudah ada pada soal. Selanjutnya kita ke kolom nilai buku. Nah, untuk menghitung kolom nilai buku ini itu
harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya, teman-teman. Nah, didapatkan nilai bukunya per masing-masing jenis aset. Oke, selanjutnya ke kolom kas yang diterima. Nah, untuk kas yang diterima sendiri ini tadi di soal juga sudah ada, teman-teman. Tinggal dimasukkan. Setelah itu kita ke kolom laba dan rugi. Nah, untuk menghitung laba atau rugi ini rumusnya itu kas yang diterima dikurangi dengan nilai buku, teman-teman, untuk masing-masing jenis aset. Apabila kas yang diterima lebih tinggi dari nilai buku, maka itu terjadi keuntungan. Namun apabila kas yang diterima lebih kecil dari nilai buku, berarti terjadi kerugian. Nah, setelah itu dihitung masing-masing dan jumlahnya, keuntungannya itu sebesar 879.931.356 rupiah. Oke, kita ini adalah kertas kerja F3 ya, teman-teman, dengan keuntungannya ini jumlahnya. Oke, sekian itu tadi adalah penjelasan mengenai materi pengujian substantif, aset tetap, dan surat-surat berharga dengan 2 contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Pesan dari saya adalah mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Tetap semangat, tetap bersyukur, jalani hari-hari dengan positif. Saya Khairul Anas, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.